Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 5, apa kabar kalian hari ini? Ibu harap kalian sehat selalu ya. Sebelumnya, perkenalkan nama Ibu Rizka Putri Wahyu Lestari. Kalian bisa memanggil Ibu Bu Rizka. Salam kenal anak-anak kelas 5. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Dengan berdoa, semoga pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar dan bermanfaat untuk kita semua. Hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 1, pembelajaran ketiga. Tujuan pembelajaran hari ini yang ke-1, anak-anak mampu menjelaskan informasi terkait dengan pertanyaan apa, siapa, kapan, di mana, dan mengapa. Yang kedua, anak-anak dapat menjelaskan makna tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Yang ketiga, anak-anak mampu menjelaskan informasi terkait peran ekonomi masyarakat. Ibu harap kalian dapat mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik ya. Hari ini kita akan belajar tentang 1. Tanggung jawab sebagai warga masyarakat. 2. Informasi penting pada teks. 3. Peran ekonomi dalam masyarakat. Nah, anak-anak, sekarang kalian buka buku halaman 23. Hari menanam pohon. Indonesia dikatakan sebagai paru-paru dunia. Sebutan itu disematkan karena Indonesia terdapat hutan yang sangat luas. Daun-daun di hutan mengeluarkan oksigen berlimpah. Oksigen merupakan unsur penting bagi kehidupan. Namun, sayangnya hutan kita semakin berkurang akibat kebakaran atau penebangan pohon di hutan secara liar. Oleh karena itu, pemerintah bersama rakyat berusaha mengurangi kerusakan hutan. Salah satu upaya yang dilakukan yaitu menanam kembali pohon di lingkungan. Tanggal 28 November diperingati sebagai Hari Menanam Pohon. Peringatan Hari Menanam Pohon pada tahun 2015 diawali sejak tanggal 26 November. Presiden melakukan penanaman pohon di Taman Hutan Rakyat Sultan Adam, Kalimantan Selatan. Ada 10.000 pohon ditanam di hutan itu. Pohon yang ditanam pun bermacam-macam, termasuk pohon-pohon yang buahnya dapat dimakan. Kita dapat berperan serta untuk mengembalikan paru-paru dunia. Menanam pohon tidak hanya dapat dilakukan di hutan. Kita dapat menanam pohon di lingkungan sekitar kita. Semakin banyak pohon di lingkungan kita, semakin banyak pasokan oksigen bagi kehidupan. Hari Menanam Pohon. Hari Menanam Pohon diperingati setiap tanggal 28 November. Di Taman Hutan Rakyat Sultan Adam, Kalimantan Selatan. Pohon yang ditanam bermacam-macam, termasuk pohon yang menghasilkan buah. Agar kelestarian lingkungan terjaga dan ketersediaan oksigen berlimpah. Pemerintah bersama seluruh masyarakat. Menanam pohon untuk mengurangi kerusakan hutan dan mengembalikan paru-paru dunia.
Menjaga lingkungan sekitar dengan cara menanam pohon merupakan salah satu tanggung jawab kita sebagai warga masyarakat. Semua warga masyarakat mempunyai tanggung jawab dalam menciptakan kenyamanan dan keamanan lingkungan tempat tinggalnya. Tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Tanggung jawab merupakan sikap terpuji yang hendaknya dimiliki setiap individu. Sikap tanggung jawab mencerminkan nilai karakter setiap individu. Jadi, karakter seseorang tercermin dalam sikap tanggung jawabnya, baik terhadap diri sendiri, orang lain, masyarakat, maupun bangsa dan negara. Lalu, apa yang dimaksud dengan tanggung jawab itu? Tanggung jawab adalah sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya yang seharusnya dia lakukan, baik terhadap diri sendiri, keluarga, masyarakat, lingkungan, yaitu alam, sosial, dan budaya, negara maupun Tuhan Yang Maha Esa. Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya. Setiap individu mempunyai tanggung jawab, karena tanggung jawab bersifat kodrati, yaitu menjadi bagian dari kehidupan manusia. Tanggung jawab setiap individu meliputi berbagai jenis. Yang pertama, tanggung jawab terhadap diri sendiri. Yang kedua, tanggung jawab terhadap keluarga. Yang ketiga, tanggung jawab terhadap masyarakat. Dan yang keempat, tanggung jawab terhadap bangsa dan negara. Yang kelima, tanggung jawab terhadap Tuhan. Pengertian masyarakat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, masyarakat adalah sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama. Jadi, dalam sebuah masyarakat terdapat aturan-aturan yang harus dipatuhi oleh setiap warga masyarakat. Pelaksanaan kewajiban mematuhi aturan-aturan dalam masyarakat ini menjadi tanggung jawab setiap warga masyarakat. Tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Tanggung jawab sebagai warga masyarakat adalah tugas dan kewajiban yang harus dilaksanakan seseorang dalam kedudukannya sebagai warga masyarakat. Hidup bersama dalam masyarakat berarti hidup dengan orang lain dalam suatu tempat tertentu dan mempunyai kepentingan tertentu. Hidup bersama dalam masyarakat sangat penting karena Tuhan menciptakan manusia untuk saling melengkapi, saling membantu, dan saling menyayangi. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan kegiatan ekonomi? Kegiatan ekonomi adalah semua kegiatan yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Lalu, apa saja kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia? Yang pertama, jenis-jenis usaha ekonomi masyarakat, yaitu agraris. Usaha agraris meliputi kegiatan pertanian dan perkebunan. Sektor usaha agraris terdapat di daerah perdesaan dan pegunungan. Hasil pertanian dan perkebunan antara lain padi, jagung,
ubi, kedelai, sagu, mie umbian, sayuran, dan buah-buahan. Selanjutnya, yang kedua, peternakan. Peternakan adalah kegiatan usaha budidaya hewan yang diambil hasilnya. Hasil peternakan terdiri atas daging, telur, susu, kulit, dan bulu. Jenis peternakan dapat dibedakan sebagai berikut. Yang pertama, peternakan hewan kecil, yaitu kelinci, kambing, dan domba. Yang kedua, peternakan hewan besar, yang terdiri dari sapi, kerbau, dan kuda. Dan yang ketiga, peternakan unggas, yang terdiri dari ayam, itik, burung, dan puyuh. Yang ketiga, perikanan. Secara umum, usaha perikanan dibedakan menjadi perikanan darat dan perikanan laut. Perikanan darat yang terdiri dari perikanan air tawar dan perikanan air payau. Sedangkan perikanan laut yaitu usaha menangkap ikan di pantai atau laut. Yang keempat, pertambangan. Barang tambang dapat dibedakan sebagai berikut. Yang pertama, barang tambang mineral logam, misalnya emas, perak, tembaga, timah, bauksit, dan nikel. Yang kedua, barang tambang mineral non-logam, misalnya belerang, gipsum, marmer, dan batu gamping. Yang ketiga, barang tambang sumber energi, misalnya minyak bumi, batu bara, dan gas alam. Contoh perusahaan yang mengeksploitasi barang tambang di Indonesia antara lain PT Pertamina, PT Aneka Tambang, PT Freeport Indonesia, dan PT Chevron Pacific Indonesia. Yang kelima, kehutanan. Hasil hutan Indonesia antara lain kayu jati, meranti, ulin damar, dan rotan. Yang keenam, perdagangan. Perdagangan adalah kegiatan membeli barang dagang dan menjualnya kembali kepada konsumen. Melalui kegiatan perdagangan, pedagang akan memperoleh keuntungan dari selisih harga jual dan harga beli. Kegiatan perdagangan tidak hanya cukup satu daerah atau satu negara, akan tetapi kegiatan perdagangan dapat dilakukan antar negara. Secara ekonomi, kegiatan perdagangan antar negara ditandai dengan ekspor dan impor. Ekspor adalah usaha menjual barang dari dalam negeri ke pasar luar negeri. Sedangkan impor adalah usaha memasukkan barang dari negara lain ke pasar dalam negeri. Yang terakhir, perindustrian. Perindustrian adalah kegiatan mengubah bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Usaha industri dapat dilakukan secara perorangan atau kelompok. Usaha industri dapat dikelompokkan industri rumah tangga atau home industry, industri sedang, dan industri besar. Contoh industri di Indonesia adalah industri makanan dan minuman, kosmetik, obat-obatan, garmen, serta elektronik. Jadi, hari ini kita sudah belajar apa saja anak-anak? Ya, betul, kita sudah belajar tentang teks Hari Menanam Pohon. Selanjutnya, tanggung jawab sebagai warga masyarakat
dan jenis usaha ekonomi dalam masyarakat. Ya, jadi jenis usaha ekonomi dalam masyarakat itu apa saja anak-anak? Ya, betul sekali. Yang pertama ada pertanian, yang kedua peternakan, yang ketiga perikanan, yang keempat pertambangan, yang kelima kehutanan, yang keenam perdagangan, yang ketujuh perindustrian. Nah, anak-anak harus tetap semangat belajar ya untuk menggapai cita-cita kalian. Nah, agar tetap semangat, kita tepuk semangat bersama-sama ya. 1, 2, 3, tepuk semangat. Semangat. Cukup sekian pembelajaran dari Ibu. Semoga ilmunya bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.